Dari apa namanya, dari sikap-sikap politik tadi, dari peristiwa-peristiwa tadi, kita akan coba bahas apa maknanya bersama analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Di studio sudah hadir Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi Bung Ray. Pagi Bung. Pagi-pagi kita sudah disemangati oleh peristiwa-peristiwa politik yang cukup seru begitu ya dari kemarin. Bung Ray juga di akhir pekan kemarin sempat mengawal beberapa agenda Pilpres yang sudah berjalan. Nah, Bung Ray, sejauh ini tadi kita sudah melihat ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, soal pandangannya kepada bakal calon wakil presidennya Prabowo yang sudah dipilih. Akhirnya Demokrat juga menyetujui begitu, meskipun sebelumnya saya dengar infonya cukup kaget karena belum ada informasi tiba-tiba sudah muncul nama Gibran gitu untuk diusung. Anda melihat sejauh ini solidkah partai pengusung Prabowo Gibran untuk absolut begitu mengusung keduanya di Pilpres nanti? Kalau sudah melangkah sejauh ini yang nggak ada lagi kata yang nggak solid kan. Harus solid ya? Harus solid gitu. Karena udah diambil keputusan hari ini dalam beberapa jam ke depan mereka sudah mendaftarnya ke KPU gitu ya. Nah kalau kita bicara tingkat solid atau nggak solid itu nanti kalau mulai masuk kampanye. Oke. Nah di kampanye itu nanti akan kelihatan apakah partai yang mana partai yang all out, mana partai yang sedang-sedang saja dan seterusnya itu. Nah tentu pertanyaan berikutnya mengapa ada yang sedang-sedang, mengapa ada yang all out gitu. Biasanya dan umumnya itu disebabkan oleh satu pembagian kerja. Mana yang lebih besar, mana yang tidak ya, cakupannya dan seterusnya gitu. Nah yang kedua tentu saja dana yang menyertainya. Mana partai politik yang bisa mendanai sendiri atau mau tidak mau mendapatkan suplai dari yang lain dan sebagainya gitu. Itu tentu akan sangat berhubungan erat dengan kinerja dari partai politik yang bersangkutan. Tapi itu belum tentu menunjukkan bahwa mereka nggak serius. Itu dua hal yang berbeda. Soal all out apa enggak nih dengan serius atau enggak serius itu dua hal yang berbeda. Sebab all out itu tadi misalnya beban pekerjaan terlalu besar, dananya nggak cukup gitu kan. Jadi kelihatan seperti tidak all out. Padahal ya sebenarnya mereka all out juga dan seterusnya. Itu tahap soliditas itu akan kelihatan nanti di sini gitu. Nah yang kedua nanti tentu kalau misalnya masuk di putaran kedua, nah mereka apakah akan tetap solid atau tidak gitu, karena di tengah-tengah seperti itu kan kelihatan ya mana yang di putaran kedua ini lebih unggul atau tidak gitu. Nah di tengah-tengah seperti itu ya bisa saja ada partai politik yang mungkin tidak menyeberang tetapi menahan lajunya sedikit. Apalagi kalau kemudian terlihat tingkat keberhasilannya tidak terlalu menjanjikan gitu. Nah, tinggal di dua itu aja sebetulnya ujiannya. Tapi kalau sudah ditetapkan, tinggal didaftarkan, itu artinya mereka udah menyelesaikan masalah-masalah di dalam internal gitu. Ya. Nah kalau sebelumnya kita juga sebenarnya sudah pernah bahas soal ini, tapi saya akan tanyakan lagi nih ke Bung Ray. Kalau bicara elektabilitas gitu ya, para bakal capres dan cawapres, mulai dari pasangan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, lalu juga sekarang Prabowo Gibran, yang kalau kita bicara elektabilitas, yang penting kan bukan hanya daya hidrolik gitu ya untuk mendongkrak elektabilitas, tapi juga logistik seperti yang Anda singgung tadi. Nah secara logistik, Prabowo Gibran ini kuat nggak dibanding bakal cawapres yang lain? Atau bisa mengembangnya atau harus ada upaya lain untuk punya daya logistik yang kuat untuk memenangkan mereka? Ya kita lihat dari kasat mata aja dulu ya. Karena yang kalau tidak kasat mata kita nggak tahu tuh. Pertama mereka didukung hampir lebih dari 8 partai politik kan. Gemuk ya koalisi. Ya, jadi ibaratnya kalau diantara mereka saja memiliki tabungan sendiri-sendiri, itu artinya mungkin bisa lebih banyak dari kandidat yang lain. Karena kandidat yang lain itu kan paling banyak cuma 4 partai politik pendukung gitu. Nah ini yang kasat mata, jadi boleh disebutlah kalau pasangan Gibran sama Pak Prabowo ini mungkin dananya lebih cukup, meskipun lebih cukup dalam pengertian dibanding yang lain. Belum tentu cukup, itu maksudnya ya. Kalau konteksnya secara menyeluruh belum tentu mereka cukup juga. Tapi kalau dibanding yang lain menurut saya mereka lebih cukup lah, lebih memadai gitu. Tapi begini Bung Ray, ini kegundahan publik atau mungkin juga lawan politik gitu ya dari Prabowo Mahfud ataupun juga Anies Muhaimin begitu.
ini kan Mas Gibran ini kan putra sulung presiden juga. Banyak yang mengkhawatirkan, tidak 1-2 orang, bahkan banyak juga tim kampanye dari pasangan lain mengkhawatirkan bahwa tidak akan terjadi ketidakfairan gitu, ketidakadilan ketika ada upaya-upaya dari dari pemerintah yang dipimpin oleh kepala negara, presiden, untuk menggerakkan massa misalnya, atau untuk menggerakkan perangkat negara untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran ini. Make sense nggak kekhawatiran mereka? Iya, itu sangat mungkin. Tidak harus mesti anak Pak Gibran anak Pak Jokowi ada berada di salah satu pasangan capres gitu ya. Bahkan ketika beliau tidak tersangkut secara emosional pun, biologis gitu, kemungkinan itu terjadi. Sangat mungkin itu terjadi, di mana presiden merasa memerlukan untuk mendukung salah pasangan calon dan kemudian punya potensi untuk menggunakan berbagai cara dalam konteks menangkan itu. Apalagi tentu saja kalau ada yang betul-betul secara emosional dan apalagi biologis gitu ya, terlibat di dalamnya gitu. Tetapi kekhawatiran itu bisa dikawal sebetulnya oleh sistem yang kita sudah buat. Misalnya kan kita punya Bawaslu gitu. Bawaslu itu punya peran yang cukup fatal ya untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksudkan gitu. Nah, yang kedua juga ada beberapa aturan yang sudah mengatur tentang ketentuan keterlibatan presiden dalam hal pelaksanaan pemilu ataupun pilpres gitu. Di luar dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dalam konteks beliau sebagai individu ya yang berkebetulan menjabat sebagai presiden misalnya. Misalnya salah satu contoh, beliau boleh saja kampanye terlibat loh. Untuk menyatakan dukung ini misalnya ya. Tetapi ketika beliau kampanye itu tentu harus memenuhi persyaratan, misalnya harus cuti lebih dahulu, gitu. Tidak menggunakan fasilitas negara gitu ya. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah tidak menggunakan infrastruktur negara pemerintahan yang lain. Kalau fasilitas itu kan melekat di dalam dirinya sebagai jabatan kan. Kalau infrastruktur itu artinya infrastruktur negara itu artinya ya ASN, ya TNI, ya Polri gitu ya, yang memang semuanya berada di dalam ranah eksekutif gitu, ya untuk tidak dipergunakan bagi kepentingan pemenangan calon presiden tertentu gitu. Tapi di luar itu sebetulnya kan kalau ini konteksnya pengerahan kan, keterlibatan dalam pengertian fisik ya. Tapi jangan lupa juga bisa saja keterlibatan non fisik gitu. Nah, keterlibatan positif non fisik itu mungkin secara umum akan bertumpu pada 2 hal. Pertama adalah apakah yang bersangkutan mensuplai dana kepada pasangan calon presiden wakil presiden. Ya tentu di luar batas yang sudah dinyatakan dalam undang-undang. Ya mungkin bahasa yang lain, telepon kiri, telepon kanan, kayak gitu-gitulah ya. Kan? Kita tidak bisa menutup mata juga, banyak juga ya pelaku usaha juga yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Itu potensial tidak diperbolehkan ya. Jadi yang memang nggak presiden nyumbang? Boleh, karena ada selama sesuai dengan ketentuan. Kalau individu itu seingat saya 1-5 miliar ya seingat saya, kalau saya nggak silap tuh di undang-undang, dia boleh aja menyumbang. Tapi yang non fisik ini yang kita sebut tadi, kalau itu kan fisik lah, kelihatan tanda tangan macam-macam. Yang non fisik itu ya telepon kiri kanan dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, yang kedua menggunakan kekuasaannya ya untuk misalnya melakukan tindak pidana kriminalisasi kepada orang lain gitu. Nah, itu yang juga harus dicegah itu. Jadi ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non fisik ya. Dua-duanya tentu diharapkan bisa dikawal dan diawasi oleh Bawaslu. Tentu saja juga selain itu, selain Bawaslu, kita punya civil society yang sekarang semakin modern begitu. Tidak hanya kamera wartawan, tapi juga kamera handphone bahkan bisa ikut mengawasi. Dan akhirnya bisa mengirimkan memviralkan gitu ya, mengirimkan kepada media massa untuk kemudian dipublikasikan jika memang nanti ada kecurigaan pelanggaran kampanye ataupun penggerakan massa yang dilarang begitu ya, menggunakan alat negara untuk menggerakkan massa untuk mendukung capres-cawapres tertentu.